Qala ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Dan tidaklah kami jadikan kiblat itu, ya, kiblat yang kalian sedang berada di atasnya sekarang, kecuali untuk kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan siapa orang-orang yang menyelisihi Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Itu sesuatu yang besar, ya, merubah kiblat, tahwilul kiblat. Ini kejadiannya berkaitan dengan perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Itu adalah sesuatu yang besar kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut kepada manusia. Di sini Allah gunakan, ya, kata la raufur rahim, ditambahkan lam di situ. Lam ini namanya lamut ta'kid, ya, untuk mempertegas kalimat ini. Artinya benar-benar. Sedangkan lihat di surat An-Nur, ya, Allah katakan wa annallaha raufur rahim. Tadi Allah gunakan la raufur rahim, sekarang raufur rahim. Ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena kemuliaan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, nah, dan sesungguhnya Allah itu raufur rahim. Maha rauf, maha pengasih, dan maha penyayang. Lantas kenapa di sini Allah gunakan di surat Al-Baqarah pakai lam? Ya, ada penegasannya, la raufur rahim. Ada dua penegasan di situ, ya, inna dan lam. Sedangkan di surat An-Nur hanya ada anna dan anna saja. Hanya ada satu takkid, satu penegasan. Takkid artinya penegasan. Lantas kenapa di surat Al-Baqarah ada dua penegasan dan di surat An-Nur hanya ada satu penegasan? Jawabannya bahwasanya, ya, di surat An-Nur, di surat Al-Baqarah, ya, di ayat 143 itu, konteksnya adalah sedang membahas orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah ingin sampaikan di situ bahwasanya orang-orang yang beriman itu yang mereka sedang dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan sholat mereka sebelum perubahan kiblat ini. Jadi sholat mereka ketika mereka masih berkiblat ke Masjidil Aqsa, Allah tidak sia-siakan sholat tersebut. Ya, jadi konteksnya di situ kepada orang-orang yang telah beriman sebelumnya, orang-orang yang taat. Ya, maka di situ Allah ingin tegaskan bahwasanya Allah benar-benar tidak menyanyiakan sholat mereka sedikit pun. Ya, sholat mereka yang dulu tidak Allah sia-siakan sedikit pun. Adapun surat An-Nur di ayat yang kedua ini, ya, di situ konteksnya adalah di ayat sebelumnya, ya, itu konteksnya untuk orang-orang yang di ayat sebelumnya Allah katakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi konteksnya di ayat sebelumnya di surat An-Nur ini itu adalah orang-orang yang suka melihat kemungkaran dan kerusakan menyebar di antara orang-orang yang beriman. Ini konteksnya berarti orang-orang yang negatif, orang-orang yang suka melihat kemungkaran. Ya, dia melihat khamr, dia melihat orang banyak berzina, dia melihat orang banyak minum khamr, dia suka melihat seperti itu. Dia tidak ikut melakukan, tapi dia suka melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi seperti itu. Ya, maka Allah katakan di akhirnya, laula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Maka bisa kita lihat di sini tentu orang yang golongan pertama di ayat yang pertama itu lebih pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, makanya ditakkid, dipertegas dengan tambahan lam tersebut. Sedangkan di ayat surat An-Nur ini mereka berhak mendapatkan rahmat, tapi tidak lebih berhak dari orang-orang yang melakukan ketaatan di surat Al-Baqarah di ayat yang pertama tadi. Jadi kesimpulannya, ya, bahwasanya konteks kalimatnya menentukan kapan nyocok menggunakan lam, kapan tidak. Kalau ayat yang kedua ini wa annallaha raufur rahim, tidak perlu menggunakan lam karena konteksnya adalah kepada orang-orang yang suka melihat kemungkaran.
Ya, sedangkan di surat Al-Baqarah pantas menggunakan lam untuk mempertegas bahwasanya Allah benar-benar tidak menyia-nyiakan iman mereka dan bahwasanya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Jadi, siapa di antara dua golongan ini lebih pantas mendapatkan kasih sayang Allah? Tentu jawabannya adalah orang yang pertama di surat Al-Baqarah jika dibandingkan dengan di surat An-Nur. Wallahu taala a'lam.